Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitarot biasa. Dipilih kartumu. Gimana kabarnya teman-teman? Baik kan? Aku juga di sini baik-baik saja. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Hari ini aku sudah punya list banyak sekali untuk tema percintaan. Cuma aku akan baca satu-satu dulu ya, dan aku lupa sekarang judul nomor satunya apa. Jadi aku sekarang mau bacain judulnya itu. Sebentar ya, aku ngitip handphone. Aku bacain judulnya adalah mana ya? Oke, sebentar ya. Ya, aku mau bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang membuat dia penasaran dan jatuhkan hatinya untukmu? Nah, kenapa dia milih kamu mungkin dari sekian banyak perempuan yang suka sama dia, atau dia sempat ngegebet gitu, karena kenapa pada akhirnya dia yang memilih kamu? Oke, kita akan mulai biar tidak penasaran. Oke, tunggu ya, aku akan kocok kartuku. Seperti biasa, aku pakai kartu Desire Woman. Insya Allah next aku pakai kartu yang lain, jadi biar selang-seling ya, biar enak. Oke. Nah, aku pakai Desire Woman seperti biasa, tapi sekarang sudah kemasan yang baru. Aku akan kocok kartu aku sesuai dengan keinginan hati aku. Oke. Nah, tapi teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Teng 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 teng. Ciut. Sekali lagi temanya yaitu apa yang membuat dia penasaran dan jatuh hati kepadamu. Wow, dari sekian banyak orang yang mungkin dia dekati atau mendekati dia, pada akhirnya dia menjatuhkan pilihannya kepadamu. Oke, aku akan pilih 4. Untuk saat ini aku akan pilih nomor 1 dulu. Oke, nomor 1. Ini 1, terus 2, 3. Ini kartunya agak licin teman-teman, jadi awalnya berantakan dulu, nggak apa-apa ya, nanti tak rapiin. 4. Oke, aku akan tutup dulu. Nah, sebentar ya, ini aku singkirkan. Nomor 1, 2, 3, 4. Oke, aku ulangin ya. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 15 menit. 15 menit kelamaan ya, Bo. 15 detik dimulai dari sekarang. Sudah apa belum? Belum. Oke, tak tungguin. Sudah apa belum? Sudah. Baiklah. Kita akan mulai. Di pilih kartumu untuk aku bacain. Nomor 1. Apa yang membuat dia penasaran dan jatuh hati kepadamu? Oke. Ini nomor 1. Wow. Oke. Aku lihat yang pertama itu adalah apa yang pada akhirnya dia jatuhkan pilihannya kepadamu itu adalah uh, kerjaan kamu. Artinya gini teman-teman, kerjaan itu jangan dilihat dari sisi dimana itu PNS atau bukan, BUMN atau bukan, karyawan tetap atau bukan. Intinya adalah sosok yang mau bekerja keras untuk membantu menopang ekonomi keluarga atau membantu ekonomi keluarga. Karena kenapa pada akhirnya punten sekali menurut saya ya, menurut kacamata saya saat ini, kenapa cewek atau cowok, terutama cowok ya sekarang mungkin agak mencari cewek yang notabene bisa mencari uang. Bukan berarti akan menjadikan pasangannya nanti itu adalah tulang punggung keluarga atau yang akan membantu ekonomi keluarga, bukan, tapi di mana adalah untuk di sisi membantu perekonomian keluarga, walaupun itu tidak diharuskan oleh sang lelaki tersebut, tapi setidaknya sedikit pintar untuk mencari uang gitu. Nah, yang pertama aku lihat adalah apa yang pada akhirnya membuat dia menjatuhkan pilihannya sama kamu. Itu yang pertama adalah pekerjaanmu. Artinya adalah dimana mungkin dia merasa pekerjaanmu sudah safety,
dia juga merasa mungkin di sisi lain dirimu juga sudah bisa menerima dia dengan segala kekurangan dia dalam hal pekerjaan. Di sisi lain juga dia sudah dia juga sudah bisa merasakan kalau misalnya suatu hari nanti insya Allah kalaupun ada masalah ekonomi tidak terlalu menjadi masalah yang besar gitu. Jadi karena di kartu aku kelihatan intinya adalah dia suka sama kamu, ibarat kata dia menjatuhkan pilihannya ke kamu karena jiwa pekerja kerasmu gitu. Nah yang kedua nih, kalau aku lihat dari kartu aku nomor 1 nih, apa yang membuat pada akhirnya dia menjatuhkan pilihan adalah rasa hormatnya dia. Rasa hormatnya dia, mungkin punten ya, kamu misal kamunya perempuan, dianya laki-laki, jadi ya dia merasa kamu menghormati dia dan kamu mau berjalan bersama-sama dia, mungkin dalam hal punten ya, dalam hal agama, nantinya dalam hal mencari rezeki bareng gitu. Walaupun yang aku lihat dari kartu aku, di satu sisi kamu kayak ada rasa takut. Mungkin takutnya itu adalah, kalau saya lihat dari kartu nomor 1 ini adalah dari segi pekerjaan dia bagus ya, kayaknya punya posisi. Sosoknya dia ini ya yang menjatuhkan pilihannya padamu, sepertinya dia punya posisi, aku bisa bilang TNI atau Polri, dan notabene ini kayaknya perwira aku lihatnya, karena posisinya adalah seperti komandan ya. Dan kalaupun dia karyawan swasta atau mungkin sekelasnya BUMN atau PNS ya, mungkin dia kelasnya manajer. Kalau di PNS aku sih nggak tahu ya sebutannya apa, cuma intinya tuh seperti manajer, jadi seperti sudah punya posisi manajer atau di atasnya manajer sedikit lah aku lihatnya. Jadi ya memang sosok dia ini memang sudah punya posisi, sehingga membuat kamu yang dipilih sama dia itu takut. Takut apa? Takut gue takut dikira gue takut dia buat GR gue doang gitu, atau gue takut nih ternyata dianya malah cuma punten ya hepan doang nih sama gue gitu, atau dianya juga kayak ngerasa enggak kok, gue nggak ngerasa kayak gitu, tapi kamu yang ketakutan gitu ya. Walaupun aku lihat dari kartu aku dia sudah menuju ke rasa itu, tapi kamu masih ada rasa ketakutan. Nah seandainya posisi kamu ketakutan dengan kamu ada rasa minder dengan jabatannya dia atau posisinya dia, coba kita lihat. Aku akan tambahkan 2 kartu aku, apa yang kudu kamu lakukan ya. Ini aku akan tebar seperti ini karena mungkin tempatnya nggak muat ya. Aku akan ambil 2 kartu, apa yang harus kamu lakukan. Kalau aku lihat dari sini, kalau aku lihat dari kartu aku, harus tenang ya. Dan kamu tidak bisa, dan artinya gini, kamu tidak bisa berjuang sendiri di sini. Dalam arti adalah setidaknya kalau memang dia sudah menjatuhkan pilihannya sama kamu, coba langsung kenalkan ke keluarga. Dia mau nggak langsung dikenalin ke keluarga? Kalau memang dia mau langsung dikenalkan ke keluarga, ya memang posisinya dia juga serius, dalam arti adalah dia memang pengen menjalani sebuah hubungan dengan dirimu. Tapi kalau memang dia tarsok ya berarti kan ketakutanmu mungkin itu terjawab, sehingga membuat kamu yang tuh kan dia kan berarti dia cuma buat GR gue doang, dia nggak serius sama gue gitu. Nah padahal sebenarnya insya Allah kalau memang dia mau dikenalkan ke keluarga, aku sih bacanya serius ya. Jadi yang untuk saat ini yang aku tangkap dari kartu aku nomor 1 ini adalah dia menjatuhkan pilihan hatinya dia sama kamu itu karena salah satu pekerjaan kamu yang mungkin di matanya dia juga santai, dan ada jeda waktu untuk misalnya punten nih masuknya jam setengah 9, pulangnya jam 4 misalnya gitu, atau jangan deh ya kayak masuknya jam 8, pulangnya jam 4 gitu kan. Dan pas dia berpikir, oh kalau misalnya masuk jam 8, kalau dia bangun subuh bisa beres-beres sebentar, terus setengah 7 jalan gitu, bisa bareng sama saya, atau pas pulangnya jam 4 saya pun bisa jemput, atau misalnya dianya juga jam 4 misalnya bisa pulang sendiri, jadi nyampe rumah mungkin masih bisa sedikit beberes dan ngurusin anak gitu, istilah kasar seperti. Jadi si dia itu makanya melihat dari sisi pekerjaan kamu seperti itu, makanya dia menilainya oh ini bisa diandalkan nantinya. Dalam arti diandalkan adalah mungkin dibalik ada asisten rumah tangga, tapi tetap nanti monitoring segala bentuknya adalah tetap di kamu gitu. Dia berpikirnya seperti itu. Terus yang kedua adalah dia merasa kamu tuh cocok gitu kan untuk menjadi pilihannya dia, karena dia ngerasa jiwa playboynya dia pada saat kemarin itu terhenti di dirimu. Banyak faktor dari dalam dirimu yang membuat dia jadi kayak ngerasa oh gue harus gini nih, oh gue harus gini. Jadi dianya ini ternyata banyak perubahan tanpa disadari setelah berkenalan dengan kamu. Jadi banyak image baik yang alhamdulillah pada akhirnya
didapatkan oleh dia. Aku lihatnya kayak gitu. Nah, tapi di balik itu semua ternyata ada rasa takut dari kamu. Kamunya intinya kayak ngerasa takut karena kamu minder gitu kan dengan posisi atau jabatannya dia. Ditambah masa sih dia orang seperti dia menjatuhkan pilihan sama gue yang dimana ya mungkin gue perempuan yang biasa aja gitu, nggak terkenal banget di kantor, dan ibarat kata ya nggak terkenal juga di Instagram gitu. Nah pada akhirnya ya ketakutan kamu itu terjawab seandainya dia memang mau dikenalkan di keluarganya kamu. Itu dia di kartu aku nomor 1. Nah yang kartu nomor 2 nih, kalau aku lihat dari kartu aku, kenapa, apa yang membuat dia penasaran dan jatuh hati kepadamu atau menjatuhkan pilihannya kepadamu. Kalau aku lihat di kartu aku nomor 2 itu adalah wow. Aku yang melihat yang pertama itu adalah pada saat kalian berkomitmen untuk dekat dan dia menjatuhkan pilihannya ke kamu, dia merasa jiwa kamu itu sudah jiwa sebagai istri. Artinya adalah sosok kamu itu sudah sosok yang bisa menerima segala bentuk pekerjaannya dia, dan sosok kamu ini adalah sosok dimana dia merasa kamu sudah berperan sebagai seorang istri. Artinya adalah kamu bisa berperan sebagai istri itu artinya bisa dewasa, keibuan, pintar masak. Nah itu dia melihatnya dari hal itu. Terus yang kedua dia juga lihat ada kartu di sini suatu bentuk keinsafan. Artinya adalah suatu bentuk keinsafan itu adalah dimana dia kayak ngerasa sudah apa ya namanya, kalau bahasa punten ya, kalau bahasa teman-teman kita yang muslim itu adalah hijrah. Nah secara tidak langsung sosok kamu itu sudah hijrah dan membuat dia ikutan untuk hijrah, ikutan untuk lebih baik, ikutan untuk menjalankan segala perintah agama dan menjauhi larangannya. Nah itu aku lihat, dan disitulah dia senang sama kamu dan kayak ngerasa wah gue harus ini nih, harus bisa dapetin kamu nih gitu. Itu pikirannya dia nih. Nah cuma kedepannya aku lihat kok ada ketidaksetujuan. Nah ketidaksetujuannya ini dalam hal apa? Sebentar, aku akan tambahin 2 kartu aku ya. Kenapa sih dibalik ini semua kok ternyata ada ketidaksetujuan? Oke, step by step. Oke, sebenarnya ketidaksetujuan ini tuh datang bukan karena orang tua kamu atau orang tua dia itu tidak setuju dengan hubungan kalian. Tapi ada kompor meleduk, guys. Ada yang mempengaruhi buruk entah di keluarga kamu atau di keluarganya dia. Jadi kayak ngomong gini, ih ngapain sih Budeh, panggilan untuk orang Jawa ya, kakaknya ibu misalnya atau kakaknya bapak gitu. Kenapa sih Budeh, Mbak Fitri tuh nikah sama Mas Dion, padahal kan apa namanya, Mbak Fitri kerjanya udah enak tuh di Toyota gitu kan. Kenapa sih harus nikah sama Mas Dion yang notabene nanti jadi ibu rumah tangga tok dan habis itu ke Semarang. Nah otomatis di situ dong bisa aja pada saat itu mamahku emosi ya, waduh iya yo nanti piye gitu kan, padahal anak itu udah biasa kerja, nanti kalau anak itu nggak punya duit piye gitu. Wah pokoknya jadi kayak terbawa emosi karena si kompor meleduk ini. Nah tapi dibalik itu semua, kalau kamu dan dia bisa menerangkan sama ibu sama bapak kalian gitu kan, insya Allah ada jalannya. Aduh aku merinding. Kenapa ada jalannya aku bilang? Karena memang di sini ada kartu step by step dan ada rasa ketakutan. Mungkin kalian harus bisa menjelaskan sama orang tua, rezeki sudah diatur Tuhan. Tapi yang penting kita mau berusaha. Mau itu di Semarang, Surabaya, Purwokerto, Palu, Makassar, bahkan di Papua, terus udah gitu di Wamena, di Sorong lah gitu yang daerah Papua sana. Tapi kalau jaminan Allah sudah lo bakal tajir di sana, akan tetap tajir. Yang penting kan mau kerja keras, yang penting juga mau berusaha dan mau berdoa. Jadi ya nggak jaminan mau tinggal di daerah mana, walaupun ibu rumah tangga doang gitu kan, nggak jaminan. Ibarat kata dia nggak punya rezeki gitu, karena kan semua sudah dijamin sama Allah segala bentuk rezeki. Nah disitulah kamu harus bisa menjelaskan nih sama orang tua kamu atau ibarat kata keluarga tertinggi gitu kan, misalnya orang tua kamu sudah nggak ada atau orang tuanya dia sudah nggak ada, jadi ya menjelaskan sama yang kamu tembung ya, yang kamu datengin di keluarganya dia gitu, atau di keluarganya kamu yang dia datengin gitu. Nah jadi disinilah kamunya juga harus bisa menjelaskan, kamu dan dia harus bisa menjelaskan, dan abaikan aja kompor meleduk itu, abaikan aja karena memang mungkin dia iri, bisa aja itu sama-sama sepupu sama kamu, terus
karena keduluan kamu mau dilamar atau mau nikah, dianya ketakutan. Nah gitu, jadi ya ada faktor di mana ketidaksetujuan atau perbedaan pendapat itu ada, tapi kalau kamu bisa menjelaskan, insya Allah segala bentuk kelancaran yang kalian harapkan dan inginkan semoga bisa terwujud. Oke, yang penting menjelaskannya jangan terlalu emosi dan jangan terlalu juga pakai bahasa kekinian ya, namanya juga kita ketemu dengan orang tua notabene omongannya zaman dulu ya, jangan dibilang gini loh bro, ya kan nggak mungkin ya kan. Nah jadi kalian juga harus bisa punten ya kalau orang Jawa ngomong toto kromo. Nah istilahnya saya harus ada toto kromo, atau mungkin bahasa bahasa trennya itu attitude ya. Nah harus ada attitude sedikit bagaimana kita berbicara dengan orang tua di saat orang tua menghadapi situasi kondisi ketidaksetujuan atas hubungan kita. Begitu teman-teman. Itu aku lihat dari kartu aku nomor 2. Jadi ya apa sih yang intinya dia senang sama kamu, satu sifat kamu keibuan, pinter masak, bisa beberes, terus udah gitu ada punten, ada kartu hijrah, dalam arti adalah berarti sosok kamu ini adalah menuntun dia ke jalan yang lebih baik gitu. Itu nomor 2 ya. Ternyata nomor 2 ada kartu ujian ya. Tadi kalau nomor 1 keraguan ya. Nah sekarang kita lihat yang di nomor 3 ya. Aduh, nomor 3 ini so sweet banget nih nomor 3. Kayaknya sih aku nggak perlu kartu tambahan deh. Nah, apa yang pada akhirnya, apa yang membuat dia memilih dan jatuh hati padamu? Yang pertama itu adalah tanpa kamu sadari. Mungkin ini orang adalah bisa teman SD, SMP, SMA, atau teman yang dikenalkan teman ke teman. Misalnya contohnya piye ya, aku punya temen nih si Rahmat. Nah si Rahmat ini ternyata berkenalan sama teman aku nih, si Susi. Nah jadi ya akhirnya mereka berkenalan cuma baru berteman doang, tapi ternyata si Rahmat itu menyimpan perasaan. Nah jadi istilah kasarnya gini, si dia ini menyimpan perasaan. Pokoknya intinya kamu dan dia itu bisa teman SD, SMP, SMA, kuliah, atau teman dikenalin, atau teman kerja yang di kerjaan mana, terus belum pernah ketemu lagi, terus baru ketemu lagi. Nah itu dia gambarannya. Jadi tanpa disadari dari awal pertemuan kalian itu dia sudah jatuh hati padamu, dia sudah menjatuhkan pilihannya pada dirimu. Mungkin pada saat itu kamu sudah punya pacar dan dia masih jomblo, atau mungkin pada saat itu dia sudah punya pacar tapi kamu masih jomblo. Nah aku lihat dia sudah ngincer kamu, bahkan dalam doanya dia, entah di sepertiga malamnya dia atau di doa malamnya dia, nama kamu tuh sering disebut sama dia, karena ada kartu berharap biar bisa memiliki kamu. Mungkin seiring berjalannya waktu, nggak sengaja coba komunikasi lewat DM Instagram atau mungkin lewat Facebook, ya pada akhirnya adalah kalian jadi nyambung nih, TikTok, ya udah ngobrol di WA aja. Kadang kalau di Instagram gue suka lama bukanya nih, misalnya kayak gitu. Nah akhirnya ngobrol di WA, nyambung gitu kan. Pada akhirnya kalian sering ketemu, mungkin sering nongkrong, akhirnya membuat dia jatuh cinta sama kamu. Nah berarti sebenarnya simple ya untuk nomor 3. Kenapa sih dia menjatuhkan pilihannya sama kamu? Karena udah lama dia ngincer kamu. Entah ngincer dari kepribadian kamu, entah ngincer dari sikap kamu, sifat kamu. Yang pasti pada saat dia bertemu dengan kamu pertama kali, dia sudah menjatuhkan hatinya dia kepadamu. Jadi kayak love at the first sight ya, cinta pada pandangan pertama ya, bener ya bahasa Inggrisnya kayak gitu kan ya. Nah pokoknya aku nangkepnya kayak gitu dari kartu aku nih. Jadi dia berharap, bahkan dalam doa-doanya dia selalu sebut nama kamu. Ya Allah, kalau memang ada jalan saya sama dia, tolong dong dimudahin. Kalau nggak ada jalan ya kasih jalan lain, nanti mentoknya ke dia juga gitu. Ya enggak lah, pokoknya intinya bahasanya seperti itu. Hanya kamu dan mungkin Allah yang tahu cara berdoanya ya. Nah jadi pada akhirnya ya ada komunikasi baik, akhirnya membuat kalian sama-sama saling jatuh cinta. Ya berarti kan kalau udah saling jatuh cinta itu sudah berusaha untuk menerima satu sama lain ya. Nah berarti kan intinya adalah di sini dimana apa yang membuat dia pada akhirnya jatuh hati kepadamu, ya salah satunya itu memang dia sudah ngincar kamu sejak lama. Dia ibarat kata sudah bisa menerima segala plus minus dalam diri kamu, sehingga membuat dia dan kamu ke depannya itu ada unsur jatuh cinta. Ya nanti ke depannya bagaimana tergantung kalian menjalani. Cuma kalau aku lihat dari 3 kartu aku sih agak positif ya untuk menjalaninya. Artinya adalah agak positif untuk menjalaninya, berarti ada indikasi ke arah keseriusan dalam hal pernikahan ke depannya. Cuma kita kembali lagi, namanya jodoh
hanya Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Oke. Nah, itu aku lihat dari kartu aku nomor 3. Jadi aku nggak perlu kartu tambahan karena memang di sini tidak perlu ada yang harus ditambah, dan setidaknya di sini memang dia suka sama kamu karena memang sudah dari awal sudah ngincer kamu gitu. Nah, yang terakhir nih nomor 4. Apa yang membuat dia jatuh hati sama kamu? Oke. Di balik sisi di balik sisi keangkuhan kamu, keangkuhan dia, di balik sisi juga cara pola pikir kamu, dia senang sama kamu. Itu yang pertama adalah pikiran kamu itu selalu berbicara sama dia, aku pengen deh menciptakan lapangan pekerjaan buat orang lain, aku pengen deh bisa memberikan pekerjaan buat orang lain. Ya walaupun mungkin aku cuma usaha gorengan, tapi kan setidaknya aku punya satu orang yang yang membantu aku, kan sama aja aku juga menolong dia dari segi ekonomi. Nah, itu dia nggak nyangka dengan pola pikir kamu yang kok kamu punya pikiran kayak gitu sih, ini banget. Maksudnya belum tentu kan orang di usia kamu atau perempuan atau cowok di usia kamu sudah mikirin hal seperti itu. Nah, jadi di sini yang aku lihat kenapa pada akhirnya dia menjatuhkan pilihannya, karena dia merasa kamu dewasa, kamu pikirannya juga istilah kasarnya tidak tidak memandang orang sebelah mata. Terus udah gitu, kalau misalnya kamu salah ya kamu bilang salah, tidak langsung membenarkan gitu kan, tidak langsung membenarkan. Nah, cuma memang di sini dewasa, tapi jeleknya sih emosian ya. Semoga aja emosiannya sih tidak berkata kasar, dan semoga aja emosiannya juga bukan main tangan dalam arti berarti KDRT, bukan, tapi ya gemes kan kadang, lu nyebelin banget sih, suka nyubit kayak gitu, padahal ya itu mungkin bukan KDRT tapi kan bercandaan gitu. Nah, yang penting kan di sini juga kearoganannya dia gitu kan, itu ternyata terselip lah rasa dewasanya dia, dan pengen banget menciptakan lapangan pekerjaan buat orang lain. Jadi ya itu yang membuat dia kayak, kalau untuk sifat karakter mungkin nanti bisa lah sedikit-sedikit dikurangin, walaupun kita tidak bisa menghilangkan sifat atau karakter asli manusia, tapi kita bisa meminimalkan, mengurangi biar dia bisa nurut dengan apa kata pasangannya. Dan aku juga lihat dari kartu aku di sini juga di balik itu semua ya memang sih pasti ada konflik ya, tapi konfliknya juga tidak terlalu yang berlebihan. Cuma insya Allah yang aku lihat sih dari sosok inilah pelan-pelan kalian sama-sama saling mengerti gitu kan. Kamunya dewasa, dianya pas lagi kayak anak kecil, mungkin sebaliknya dianya lagi egois sekali, walaupun kamu lagi arogan banget sifat kamu gitu kan, tapi kamu bisa tenang, bisa yang ya udah dah ngalah lagi gitu. Nah, istilah kasarnya hal-hal seperti itulah yang bisa membuat dia pada akhirnya memberikan hatinya dia kepadamu gitu. Ya paling utama sih sebenarnya kedewasaan kamu, pola pikir kamu, dan niatan kamu untuk menciptakan lapangan pekerjaan buat orang lain. Nah, itu dia senang banget di situ. Berarti kan secara tidak langsung sosok kamu ini adalah di matanya dia adalah bisa menghidupkan orang banyak, dalam arti bukan memberikan cuma-cuma ya, tapi memang dalam arti adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan buat orang lain gitu. Untuk kartu nomor 4 sepertinya aku tidak perlu ada tambahan ya, karena memang dari sini, dari kamu ataupun dia sama-sama bisa menerima apa adanya ya, dan sama-sama bisa mengerti walaupun egois banget, arogan banget, keras kepala banget gitu, tapi ya setidaknya di situ ya dianya juga bisa menerima ya, sama-sama saling menerima sih gitu. Jadi aku nggak perlu kartu tambahan ya teman-teman ya. Nah, itu dia udah aku jelasin 1, 2, 3, dan 4. Semoga kiranya teman-teman semua berkenan. Nah, nanti aku bakal ngasih banyak judul lagi. Oke? Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, baik sengaja atau tidak sengaja. Sekali lagi jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangnya.